Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Airpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu agar selamat Jokowi perlu tiru ketegasan SBY copot Sri Mulyani ya. Dan ini terkait dengan bagaimana skandal yang memalukan ya, adanya skandal transaksi janggal 349 triliun yang disampaikan oleh Mahfud MD, dan itu ya terkait institusi ataupun kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Jadi tahun 2009 hingga 2023 ya, artinya apa? Tidak ada pengawasan yang sifatnya tegas ya. Masa iya gitu ya, kementerian ataupun pimpinan tidak bisa ataupun ya sampai terjadi transaksi janggal dengan nilai yang fantastis ya. Dan itu juga disampaikan ketegasan itu perlu, gitu contoh seperti yang dilakukan oleh SBY ya, hingga mencopot Sri Mulyani ya terkait dengan kasus Senturi dahulu yang menyiksa pemerintahan tersebut ya. Dan mau tidak mau harus ada ketegasan dengan mencopot Sri Mulyani. Ini sesuai dilansir oleh airmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, Presiden Joko Widodo perlu belajar dari pengalaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini penting agar Jokowi tidak meninggalkan legasi buruk di akhir pemerintahannya. Begitu kata Sekretaris Jenderal Pergerakan Kedaulatan Rakyat PKR Yosep Sampurna Nggarang lewat akun Twitter pribadinya Minggu. Menurutnya Presiden SBY sempat terancam jabatan periksa periode kedua usai kemunculan skandal Bank Senturi. Beruntung SBY memiliki sikap yang tegas dan mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Dengan sikap SBY mencopot Sri Mulyani, SBY selamat, ujarnya. Atas dasar itu Yos Nggarang menilai Jokowi perlu belajar dari SBY. Jokowi harus paham bahwa Sri Mulyani merupakan beban masa lalu dan akan menjadi beban masa depan bangsa dengan apa yang dikerjakan. Apalagi jurus Sri Mulyani dalam mengelola keuangan terbilang monoton, yaitu sebatas mengandalkan utang, menaikkan pajak, dan mencabut subsidi rakyat ya. Jadi monoton banget ya. Apa itu mengandalkan utang ya, menaikkan pajak, dan mencabut subsidi rakyat ya. Ini adalah ciri khas kapitalis ya. Sementara belakangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sedang menyoal dugaan aliran janggal sebesar 349 triliun yang terjadi di Kemenkyu. Pada akhirnya semua jadi beban Jokowi dan jadi legasi buruk tutupnya ya. Jadi memang kita harus itu ya sobat sekalian. Jadi kita memang benar-benar harus melihat bahwa seseorang yang sudah kinerjanya tidak baik ya sederhana ya, copot saja gitu ya. Atau orang yang mempunyai kemampuan ya untuk mengurus atau sebagai bendahara negara ya bukan hanya satu orang saja gitu ya. Orang yang lebih ahli dari Sri Mulyani banyak ya. Itu yang dilakukan oleh SBY ketika pada saat kasus Bank Senturi ya. Kasus Bank Senturi itu benar-benar dahsyat pada waktu itu, sama seperti kasus dugaan adanya transaksi janggal 349 triliun yang dibuka oleh Mahfud MD ya. Jadi memang transaksi ini kurang lebih sama lah ya, dengan nilai transaksi yang kurang lebih sama, dan itu kembali lagi itu transaksi terjadi karena ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan gimana gitu ya. Bagaimana juga kalau tidak diungkap ya, berarti memang persoalan yang korupsi di negeri ini memang gila-gilaan gitu ya. Memang gila-gilaan. Dan terkesan memang tidak ada yang namanya bagaimana mungkin gitu ya, selama lebih dari 14 tahun ya, 2009 hingga 2023 ya, tidak ada pengawasan gitu ya. Kalau kinerjanya tidak baik ya harus konsisten ya, ketika menteri yang lain kinerjanya tidak baik di reshuffle ya ataupun diganti. Ini pun juga, apalagi ini berkaitan dengan keuangan negara gitu ya, masalah pokok untuk membiayai segala hal yang ada di negeri ini. Dan ingat, semua uang yang ada di negeri ini adalah uang rakyat ya, karena 80% pajak itu dari rakyat, hanya sebagian kecil yang merupakan penghasilan dari ya, sumber daya alam ya. Artinya apa? Uang rakyat ini benar-benar ya tidak diatur dengan baik oleh Menteri Keuangan yang katanya menteri terbaik ya. Dan kebijakannya juga monoton ya.
tiga yang monoton itu, mengandalkan utang, ya, menaikkan pajak, dan mencabut subsidi, ya. Jadi kalau seorang bendahara ya seperti ini menyiksa rakyat, ya, ini kan semuanya menyiksa rakyat, mengandalkan utang siapa yang akan membayar kalau bukan rakyat, menaikkan pajak, ya, pajak siapa yang dikenakan kalau nggak rakyat, kemudian mencabut subsidi rakyat lagi yang disuksahkan, gitu ya. Jadi kebijakan seperti ini ya benar-benar tidak pro rakyat, gitu ya, bahkan menyiksa rakyat. Maka ya sederhana, ketika sudah tidak bisa mengelola ataupun mengurus pekerjaannya harus dicopot, ya. Dan kita meyakini ya banyak orang-orang yang ahli untuk mengurusi sebagai bendahara negara. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.